Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Dwi Andrela dengan NIM 23234043 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi akan menyajikan sebuah video presentasi tentang 7 unsur-unsur kebudayaan Minangkabau. Jadi apa saja sih 7 unsur-unsur kebudayaan Minangkabau itu? Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa Minang atau Bahasa Minang merupakan salah satu bahasa daerah yang memiliki lebih dari 4,8 juta penutur. Bahasa Minangkabau seperti bahasa pada umumnya memiliki variasi yang terlihat dengan adanya beberapa dialek. Nah, bahasa Minang ini tergolong ke dalam bahasa Austronesia. Penggunaan bahasa Minang bagi masyarakat etnis Minangkabau merupakan salah satu penanda atau ciri khas dari ciri masyarakat Minangkabau dengan suku lain. Bahasa Minang juga digunakan masyarakat Minangkabau sebagai media untuk perekat antar sesama mereka dimanapun mereka berada, baik itu masyarakat etnis Minangkabau yang berada di Sumatera Barat sendiri maupun etnis Minangkabau yang pergi merantau. Bahasa Minang sendiri tidak digunakan di Sumatera Barat saja loh, tetapi melalui diaspora masyarakat bersuku Minangkabau, bahasa ini juga dituturkan di beberapa wilayah lain di Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, sebagian Aceh, sebagian Riau, serta di wilayah luar negeri meliputi Negeri Sembilan di Malaysia. Bahasa Minangkabau juga seperti bahasa pada umumnya, memiliki variasi tersebut terlihat dengan adanya beberapa dialek. Menurut Nadra 2006, di wilayah Sumatera Barat, bahasa Minang dapat dibagi dalam 8 dialek, yaitu dialek Raomapat, dialek Muarololo, dialek Lubuk Alai, dialek Payakumbuh, dialek Agam, dialek Pancuang Soal, dialek Koto Baru, dialek Pekal, dan dialek Lintau. Selain itu, masing-masing dialek Payakumbuh, Agam, Pancok Soal masih dapat dibagi lagi ke dalam subdialeknya. Contoh bahasa Minang yaitu bahasa Indonesia apa, bahasa Minangnya apo. Bahasa Indonesia pergi, bahasa Minang pai. Bahasa Indonesia keras, bahasa Minang kareh. Bahasa Indonesia kerja, bahasa Minang karojo. Bahasa Indonesia laut, bahasa Minangnya lawi. Bahasa Indonesia sudah, bahasa Minangnya alah. Bahasa Indonesia manis, bahasa Minangnya manih. Dan bahasa Indonesia tidak adalah bahasa Minangnya indah. Yang kedua yaitu sistem teknologi dan alat produksi. Sistem teknologi yang berkembang di zaman dahulu contohnya yaitu bentuk desa dan bentuk tempat tinggal. Bentuk desa terbagi dua, yaitu daerah nagari tempat tinggal dan tarata yang berarti hutan dan ladang. Di dalam nagari terdapat rumah gadang, masjid, balai adat, dan pasar. Rumah adat Minangkabau atau rumah gadang berbentuk memanjang dan atapnya berbentuk seperti tanduk kerbau. Ruangan di dalamnya ganjil serta memiliki 3 didiah berguna sebagai kamar dan tempat pesta, serta anjuang sebagai tempat kehormatan. Namun di masa sekarang, sistem teknologi dan produksi yang dimiliki masyarakat Minangkabau tentu tidak seperti itu lagi. Penggunaan teknologi digunakan sebagai alat yang mempermudah pekerjaan. Contoh sistem teknologi dan alat produksi. Yang pertama yaitu bajak sawah menggunakan kerbau sebagai alat dalam memproduksi beras yang mempermudah dalam pekerjaan. Yang kedua yaitu lesung padi. Alat ini yang membantu mempermudah melepaskan padi dari kulitnya dan bisa juga untuk membuat tepung dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kinci aya. Kinci aya adalah sebuah teknologi kincir air untuk membangkit listrik tenaga air. Yang keempat yaitu kincia padia. Padi. Yang keempat yaitu kincia padi, merupakan teknologi manual masyarakat Minang sebagai pembuang ampo, yaitu padi yang tidak berisi. Yang kelima yaitu pompe padi atau pairia, sebuah alat untuk membantu melepaskan padi dari batangnya. Yang ketiga yaitu sistem mata pencarian. Pada dasarnya, masyarakat Minangkabau bersistem mata pencarian sebagai petani, sebagaimana sebagian besar masyarakat Indonesia. Tetapi, masyarakat Minangkabau disebut juga dengan julukan jago berdagang atau pandai mengaleh. Selain bertani dan berdagang, masyarakat Minangkabau juga bekerja sebagai pengrajin kerajinan tradisional Minang. Bagi masyarakat yang berada di daerah pesisir dan danau, mereka biasanya bermata pencarian sebagai nelayan, dan sebagian lebihnya masyarakat Minang hidup dengan merantau. Yang keempat yaitu sistem kekerabatan.
Nenek moyang orang Minang sudah berketetapan hati untuk menghitung garis keturunannya berdasarkan garis keturunan ibu, yaitu sistem matrilineal. Sistem kekerabatan itu sulit dibantah karena sistem ini merupakan dalil yang sudah hidup, tumbuh, dan berkembang di Minangkabau. Asas sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau ini mengandung 3 ciri kekerabatan, yaitu 1. Garis keturunan dihitung menurut garis keturunan ibu. Yang kedua, suku anak menurut suku ibu. Basuku kabakeh ibu, babangso kabakeh ayah. Jawah mencari, suku dakek mencari ibu, tabang basti tumpu hingga mencangkam. Yang ketiga, pusaku tinggi turun dari mama ke manakan. Pusaku rendah turun dari bapak kepada anak. Dalam hal ini terjadi ganggam bauntua. Hak kuasa pada perempuan, hak pemeliharaan kepada laki-laki. Dalam sistem kepemimpinan, masyarakat kampung dipimpin oleh penghulu atau andiko, sedangkan pemimpin suku adalah datua. Suku Minangkabau mempunyai 2 suku besar, yaitu Lareh Kotopiliang dan Lareh Bodi Caniago. Lareh Kotopiliang disusun oleh Datuk Ketumanggongan, Datuk Namangan. Lareh Kotopiliang adalah sistem adat utama yang terdapat di wilayah Minangkabau, yang di dalamnya terdapat beberapa subsuku atau suku kecil yang memiliki ciri khas dan aturan adat yang berbeda-beda. Beberapa subsuku yang berada di bawah naungan Lareh Kotopiliang antara lain suku Piliang, suku Bodi, suku Tanjong, suku Selayo, suku Basa, suku Kampai, dan suku Koto Tinggi. Sedangkan Lareh Bodi Caniago dibentuk oleh Datuk Perpatiah dan Sabatang. Lareh Bodi Caniago juga memiliki beberapa subsuku atau suku kecil yang mengamalkan aturan adat di bawah naungan sistem adat ini. Beberapanya di antara lain yaitu suku Bodi, suku Caniago, suku Basa, suku Talang Mama, suku Batu Hampar, suku Kubu, dan suku Lareh Sagalo. Karena Minangkabau menganut sistem matrilineal, menikah dengan yang sesuku dianggap tidak boleh karena dengan sesuku dianggap sesaudara ibu. Perkawinan dengan yang sedarah dilarang karena akan berpengaruh terhadap kesehatan keturunan. Yang kelima yaitu sistem pengetahuan. Dahulunya, sistem yang sudah melekat adalah anak lelaki Minangkabau yang berumur 7 tahun akan meninggalkan rumah menimba ilmu agama dan adat Minangkabau di surau atau pondok. Setelah beranjak dewasa, biasanya mereka meninggalkan nagari untuk belajar dan mencari pengalaman agar suatu saat kembali ke kampung mereka dapat berguna bagi nagari. Tetapi sekarang sistem seperti itu tidak berlaku bagi anak laki-laki saja. Perempuan Minangkabau juga bersekolah dan menuntut ilmu agama ke surau. Sehingga sebagaimana menuntut ilmu itu penting siapapun itu, baik laki-laki maupun perempuan. Berikut ini adalah contoh-contoh tokoh Minangkabau yang terkemuka seperti Abdul Muiz, Tuanku Imam Bonjol, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, Rajo Bagindo, Sultan Abdul Jalil, Rahmat Syah I, Zubir Said, dan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan sebagainya. Yang keenam yaitu sistem religi. Seluruh orang Minangkabau adalah beragama Islam, sebagaimana falsafah hidup orang Minang adalah adat bersandi syarat, syarat bersandi kitabullah, yang berarti adat dan agama Islam di Minangkabau berkaitan rapat, merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan, yang menjadikan ini sebagai filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan ajaran Islam sebagai satu-satunya landasan dan atau pedoman tata pola perilaku dalam berkehidupan. Semua tantangan kehidupan masyarakat banyak dipengaruhi dan berdasarkan agama Islam. Dalam kegiatan keagamaan, pelajaran agama, dan kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh seorang syekh atau kiai. Jika seorang Minangkabau beragama lain, sudah dipastikan bahwa ia murtad atau keturunan lain dan tidak asli Minangkabau. Walau sistem matrilineal yang dianggap bertentangan dengan agama Islam yang menganut sistem patrilineal, ada banyak persamaan faham Islam dengan Minangkabau. 7 yaitu kesenian. Kesenian yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau bermacam-macam ragamnya. Keindahan dan keberagaman kesenian Minangkabau merupakan warisan yang dapat menyokong dan melengkapi kesenian lain yang banyak berada di Indonesia. Rasa indah itu bagi masyarakat Minangkabau biasanya bersumber dari alam sekitar, baik gerak, bunyi, dan bentuk yang dilihatnya. Para pemangku adat juga mengungkapkan bahwa mereka memang belajar dari alam. Panakiak pisau sirawi, panungkit batang lintabuang, salodang ngambia kaniru satitiak dijadikan lawi.
Sakapa jadikan gunung, alam tak kambang jadikan guru. Ungkapan tersebut memperlihatkan bahwa setiap masyarakat Minangkabau harus dapat mempertinggi rasa, memberi nilai tambah, dan menggunakan akal pikiran untuk mengembangkan kesenian yang bersumber dari alam Minangkabau yang indah ini. Contoh-contoh kesenian Minangkabau. Yang pertama yaitu randai. Randai merupakan seni teater Minangkabau yang mencakup tari, drama, pencak silat, dan musik. Yang kedua tari Minangkabau, yaitu tari piring, tari persembahan, tari indang, tari rantak, tari randai, dan sebagainya. Yang ketiga alat musik tradisional Minangkabau, yaitu ada talempong, dendang, saluang, pupuk batang, padi, sarunai, dan rabab. Yang keempat yaitu kesenian kain, yaitu songket yang terkenal dari Nagari Pandai Sike. Yang kelima, kesenian kerajinan sulaman dan ukiran kayu. Selain itu, terdapat juga kesenian upacara adat Minangkabau, yaitu satu, upacara barale, yaitu upacara pernikahan. Yang kedua, upacara turun mandi merupakan upacara pembekatan bayi. Yang ketiga, betagak penghulu adalah upacara pelantikan penghulu kaum. Yang keempat, turun ke sawah adalah upacara kerja gotong royong. Yang kelima, membangkit batang terandam merupakan upacara pelantikan datua setelah sekian lama jabatan telah dikosongkan. Itulah 77 unsur kebudayaan Minangkabau. Minangkabau merupakan sebuah suku yang ada di Sumatera Barat, Indonesia, yang memiliki banyak ragam kebudayaan. Kebudayaan tersebut mencakup bahasa, sistem teknologi, dan alat produksi, sistem mata pencarian, sistem kekerabatan, sistem pengetahuan, sistem religi, dan juga sistem kesenian. Unsur-unsur kebudayaan tersebut sudah ada sejak lama yang sudah berasal dari nenek moyang terdahulu dan diwariskan secara turun-temurun. Sudah semestinya kita juga sebagai orang Minangkabau juga menjaga dan melestarikannya. Sekian presentasi 7 unsur-unsur kebudayaan Minangkabau dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.